Guru Agung Buddha itu mempunyai ya, sifat yang sudah begitu sempurna, ya, tingkah laku maupun sempurna pengetahuannya. Ya, tingkah lakunya itu sempurna, ya, dan pengetahuan beliau juga sempurna. Artinya ya beliau mengetahui kebenaran Dhamma dengan menyeluruh, ya, dengan seluruhnya beliau ketahui. Ya, hanya beliau mengajarkan pada kita hal-hal yang penting, yang perlu saja buat kita, yaitu mengenai penderitaan dan bagaimana supaya kita bebas dari penderitaan, atau solusi atau jalan keluar dari penderitaan. Itulah yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita semua memang tidak ingin hidup menderita, toh siapa orang yang mau hidup menderita. Jadi ya memang kita perlu belajar ajaran Buddha ini supaya kita bebas dari penderitaan. Ya paling tidak kalau belum bebas, ya bisa mengurangilah yang namanya penderitaan itu. Ya, mengurangi seminimal mungkin penderitaannya supaya kita tidak terlalu ya susah menjalani kehidupan ini. Ya, kalau kita terlalu susah menjalani kehidupan, ya sayang kehidupan itu menjadi ya dipenuhi dengan penderitaan, kesusahan. Ya, padahal ya ini semua kan ya bagaimana tergantung kita itu menghadapi penderitaan itu. Kalau kita bisa menghadapi dengan sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan, tentu ya penderitaan itu bisa berkurang, ya berkurang. Ya syukur-syukur bisa habis, tapi paling tidak berkurang sehingga kita tidak terlalu susah, terlalu sulit untuk menjalani hidup ini. Itu penting ya. Karena kadang-kadang ada orang yang sok ragu-ragu bertanya, buat apa sih Bante kita belajar Dhamma? Ya, belajar Dhamma itu untuk mengurangi penderitaan atau mengatasi penderitaan. Kalau tidak belajar Dhamma nanti banyak penderitaannya loh. Banyak susahnya, banyak stresnya, banyak segala macam ketakutan, kecemasan, ya segala macam penderitaan itu. Ya itu semua itu menjadikan kita itu hidupnya tidak bisa nyaman, tidak pernah happy. Kita penuh dengan kesulitan-kesulitan hidup, tidak kunjung selesai. Ya, sehingga kadang-kadang membuat ya kita menjadi merasa putus asa menjalani kehidupan. Kok hidup itu kayak gini toh ya susah ya. Nah itu ya. Sebenarnya semua orang punya susah sendiri-sendiri ya. Tapi ya kadang-kadang memang ya orang sok lihat dirinya sendiri yang paling susah. Padahal orang lain juga yang susah yang banyak juga. Bahkan lebih susah dari kita juga banyak. Sangat banyak yang lebih susah daripada kita. Cuma kadang-kadang kita itu tidak mau lihat orang lain. Yang awake dewi. Itu janjane sudah ego juga yang main. Oh kalau begitu egonya lebih gede ditujukan pada dirinya sendiri. Padahal kalau kita lihat orang lainnya banyak lebih susah daripada kita. Ya jadi ya apa namanya? Kalau kita bisa mengurangi ego ya, kita sebenarnya malah oh ya sudahlah memang hidup itu kayak gini. Ya dijalani saja. Ya dilakukan apa yang memang perlu kita lakukan. Ya namanya kekurangan sini sana ya wajar. Ya orang lain kekurangannya juga banyak. Masalah juga banyak, tidak kurang-kurang. Ya, jadi ya kita bisa belajar menjalani kehidupan ini supaya kita itu bisa bertahan. Eman-eman udah jadi manusia, ya harus disayang-sayang kehidupan sebagai manusia. Nah, daripada kita hidup sebagai makhluk yang lain, loh, nanti jadi makhluk menderita susah. Ya, jadi makhluk menderita susah. Ya makhluk apa menderita Bante?
yaitu jadi makhluk binatang itu susah. Ya, jadi makhluk halus yang setan itu juga susah. Ya, nanti ya itu menderita juga. Ya, jadi ya malah jadi manusia ini kesempatan kita untuk menjalani hidup ya sesuai dengan dhamma supaya kita bisa mengatasi penderitaan. Kalau tidak mengurangi penderitaan, ya kalaupun belum teratasi sekarang, ya besok-besoklah dalam kehidupan yang besok kita bisa ya mengurangi dan mengatasi penderitaan. Begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini sebagai pengantar ya. Ya, perlu sekali dicamkan, jangan nambahi penderitaan. Ya, karena kadang-kadang malah itu nambahi penderitaan. Ya, dengan apa? Dengan nambahi masalah. Ya, masalah tambahlah, kok ya nambahi penderitaan tuh ya. Ya, malah orang disuruh ngurangi penderitaan, bukan untuk nambahi penderitaan. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ya mari kita mendalami ajaran Sang Buddha. Ya, saya pada malam hari ini mau bercerita, berkisah, tapi kisahnya saya ambil dari kitab suci Dhammapada. Ya, tepatnya itu dari kitab Dhammapada Atthakatha. Ya, itu adalah kitab yang memuat kisah-kisah dari Dhammapada. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kitab Dhammapada ini salah satu kitab suci agama Buddha ya. Nah, ini kitab yang memuat ada semuanya itu ada 423 ya. 423 syair ya. Dan semua syair itu diucapkan oleh Sang Buddha sendiri. Ya, jadi yang mengucapkan syair ini, yang ngomong syair ini adalah Sang Buddha sendiri, sewaktu Sang Buddha masih hidup. Nah, masing-masing syair itu punya kisah, ya, punya cerita, punya peristiwa. Jadi ada peristiwa yang mendahului, ya, syair itu diucapkan oleh Guru Agung Buddha. Nah, jadi ada kisah-kisah, ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Ya, jadi adanya peristiwa itu, kisah itu, lalu Sang Buddha mengucapkan syair Dhammapada ini. Masing-masing syair itu punya kisah. Ya, memang kadang ada yang satu kisah itu 2 syair, 3 syair, ya ada juga. Tapi ya semua syairnya ini memang punya ya kisah, punya latar belakang cerita-cerita yang nyata. Ya, kisahnya ini sebenarnya kisah-kisah nyata, bukan kisah fiktif. Ya, fiktif itu bukan kisah buatan, bukan kisah karangan, bukan ya, bukan kayak cerita novel, bukan. Ya, ini cerita sungguhan ya yang terjadi sewaktu Sang Buddha masih hidup. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya buku Dhammapada Atthakatha itu bagus dibaca. Ya, syairnya kisahnya nggak panjang-panjang kok, pendek-pendek sebenarnya. Karena sebenarnya ditulis itu sudah diringkas di buku itu, sehingga jadi pendek. Ya, sebenarnya memang kisahnya sih panjang, tapi kalau sudah diringkas jadinya jadi pendek. Sehingga kalau kita baca juga tidak terlalu lama, ya bisa hanya 1 halaman, 2 halaman, ya itu bisa untuk 1 syair atau 2 syair. Ya, jadi kisahnya nggak panjang-panjang, tulisannya juga nggak panjang-panjang. Ya, jadi itu kalau baca buku Dhammapada Atthakatha, baca kisah-kisah semua. Ya, jadi 2 halaman, setelah itu nanti kisahnya ganti, kisah yang lain.
Ya 2 halaman lagi ganti kisah yang lain lagi. Ya, jadi banyak sekali kisahnya yang ditulis di Dhammapada Atthakatha ini. Ya, bukan satu kisah lalu urut-urutan, enggak. Ya, kisahnya macam-macam. Kisahnya, peristiwanya macam-macam, ceritanya macam-macam. Dan semua cerita ini cerita-cerita nyata yang terjadi sewaktu Guru Agung Buddha masih hidup, ya, masih bersama dengan murid-muridnya. Jadi kisah-kisah nyatanya itu yang ditulis di sini. Dan itu kalau kita membaca jadinya kita tahu, ya. Nah, tahu apa tahu? Yaitu kenapa atau apa sebabnya Sang Buddha itu membabarkan syair itu, gitu. Jadi tahu latar belakang dari syair yang diajarkan atau dibabarkan atau disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Nah itu. Jadi kalau kita baca Dhammapada begitu saja, syair yang begitu saja, ya kita nanti seringkali iki opo toh ora cetha gitu loh. Tapi nek baca Dhammapada Atthakatha ini nanti saudara jadi tahu, oh begitu toh. Makanya Sang Buddha khotbah itu, oh kisahnya seperti itu toh. Oh, jadinya Sang Buddha ngomong begitu, nah gitu. Nah, jadi syair-syair ini sebenarnya menarik ya, Dhammapada Atthakatha, dan umat Buddha itu bisa membacanya. Bukunya banyak loh, malah dibagi gratis Dhammapada Atthakatha itu. Ya, gratis. Malah yang terakhir ada terbitan dari Kementerian Agama itu, Ditjen Bimas Buddha. Sebenarnya dulunya bukunya itu yang pertama kali nerbitkan itu ya Widyasena, Wihara Widyaloka, Yogyakarta. Ya, dulu anak-anak Widyasena yang menerjemahkan dan saya yang mengedit. Ya, saya mengedit terjemahannya anak-anak Widyasena itu sampai jadi buku. Nah, bukunya memang tebal ya, tapi itu kisahnya banyak. Nah, di situ ada 620 halaman ya, tebal bukunya, tetapi ada 423 syair di situ kisah-kisahnya. Nah, syair-syairnya pendek apa? Kisahnya sih pendek-pendek, cuma 2 halaman gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, nanti kalau Bapak Ibu mau baca sendiri silahkan baca ya di Dhammapada Atthakatha ini. Dan ini sebenarnya juga bisa jadi bahan khotbah, ya, bahan pendalaman Dhamma juga buat umat Buddha. Jadi sekalian pendalaman kitab suci, ya, pendalaman Dhammapada ini kitab suci. Nah, Dhammapada ini bagian dari Tipitaka, bagian daripada Sutta Pitaka. Ya, Sutta Pitaka. Dan di situ ya Dhammapada ini ada dalam kumpulan Khuddaka Nikaya. Ya, Khuddaka Nikaya itu punya 15 kitab. Salah satunya adalah Dhammapada. Ya, Tipitaka itu memang banyak, Bapak Ibu. Kitab sucinya agama Buddha, Tripitaka, 3 keranjang atau 3 kelompok itu banyak sekali. Ya, dan ini yang Sutta Pitaka itu isinya khotbah-khotbah Sang Buddha. Ya, dan murid-murid yang terkenal. Dan di dalam Sutta Pitaka itu ada bagian-bagiannya, yaitu nanti ada Khuddaka Nikaya, dan di situ ada dalam Khuddaka Nikaya ada yang namanya Dhammapada. Dhammapada itu artinya jalan Dhamma, ya, jalan Dhamma. Jadi bagaimana kalau kita mengikuti apa yang dikatakan di dalam Dhammapada itu, kita sudah berjalan dalam Dhamma. Jalan dalam ajaran Sang Buddha. Pada malam hari ini saya akan mengisahkan syair 318 dan 319 dari kitab suci Dhammapada itu. Ya, tadi di awal saya ceramah, saya sudah membacakan syair bahasa Palinya. Nah, terjemahnya bagaimana Bante? Ya nanti ini dibaca dulu kisahnya. Nah, kalau kisahnya udah dibaca, nanti belakangnya baru ada terjemahnya, ya, terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, kalau tadi kan
baru bahasa Palinya, sekarang terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, jadi di sini ada kisahnya, kisah kejadian yang berkaitan dengan murid-murid para pertapa, bukan pengikut Sang Buddha. Jadi di sini ada murid-murid pertapa yang bukan pengikut Sang Buddha. Jadi bisa dikatakan ini di sini adalah, ya kalau Bapak Ibu ketahui zaman Sang Buddha Gautama masih hidup, itu kan selain ada Sang Buddha, banyak juga pertapa-pertapa, ya. Pertapa-pertapa yang lain itu banyak. Jadi pertapa-pertapa itu juga mengajarkan ajaran. Ya, jadi waktu itu di India itu bukan cuma Sang Buddha saja yang mengajarkan ajaran. Ya, pertapa-pertapa itu juga mengajarkan ajaran-ajaran. Nah, sekarang ini kita mau menjelaskan kisah daripada murid para pertapa yang mengajarkan ajaran-ajaran itu. Ya. Pertapa-pertapa ini adalah bukan Sang Buddha, ya, bukan Sang Buddha. Ya, ketika sedang berdiam di wihara Nigrodharama, ya, di India ini utara, ya, Sang Buddha membabarkan syair ke-318 dan 319 dari Dhammapada ini, yang merujuk kepada murid-murid para pertapa Titis namanya. Titis itu adalah para pertapa yang bukan Sang Buddha, ya. Jadi petapa-petapa yang mengajarkan ajaran yang beda dengan apa yang diajarkan oleh ajarannya Sang Buddha. Nah, gitu. Murid dari pertapa-pertapa Titis tidak ingin anak-anak mereka bermain dengan anak-anak pengikut Sang Buddha. Ya, jadi ini petapa-petapa Titis ini, ya, itu punya murid. Ya, murid-muridnya itu diajarin, ya, jangan kamu dekat-dekat sama muridnya Sang Buddha. Ya, itu. Ya, jangan dekat-dekat nanti. Jangan main-main sama anak-anak murid-murid Sang Buddha, gitu. Anak dari pengikut Sang Buddha, begitu. Ya, jadi anak-anak ini diajari supaya sendiri, jadi berpisah, ya, tidak mau, jangan ketemu, jangan berteman dengan anak daripada pengikut Sang Buddha. Ya, mereka itu petapa-petapa Titi itu sering berkata kepada anak-anaknya, ya, jangan pergi ke wihara Jetavana, jangan memberi hormat kepada para biku dari suku Sakya. Ya, jadi tidak boleh dekat-dekat sama wihara dan jangan memberi penghormatan pada para bante murid Sang Buddha. Suatu ketika anak-anak laki, ya, dari petapa-petapa Titis ini bermain-main dengan anak laki-laki Buddhis. Nah, ini satu jam anak-anak itu ya susah, ya, disuruh dilarang-larang itu ya tidak bisa, wong anak-anak. Anak-anak harus ketemu karo konco-koncone ya sudah langsung main-main gitu saja. Ya, sampai di dekat pintu wihara Jetavana. Mereka, anak-anak itu merasa sangat haus. Karena anak-anak dari murid-murid petapa Titi telah diberitahu, ya, oleh orang tuanya untuk tidak memasuki wihara Buddhis, mereka meminta anak-anak laki Buddhis itu untuk pergi ke dalam wihara dan membawakan air untuk mereka. Jadi, ya, anak-anak dari petapa Titis itu tidak mau masuk ke wihara
tapi nyuruh temennya itu yang anak-anak Buddhis itu, kamu masuk dalam, ambil air dari dalam. Nah, karena mereka pada kehausan. Nah, anak laki-laki Buddhis tersebut pergi masuk ke dalam wihara. Nah, di wihara ada Sang Buddha. Anak laki-laki itu lalu pada menghormat pada Sang Buddha. Setelah meminum, ia menceritakan pada Sang Buddha bahwa teman-temannya itu dilarang oleh orang tuanya mereka untuk memasuki wihara. Lalu Sang Buddha berkata pada anak laki-laki Buddhis itu, tolong disampaikan kepada teman-teman kamu yang bukan Buddhis untuk datang dan minum di wihara. Jadi diundang, masuk aja ke wihara. Ketika anak laki-laki tersebut datang, Sang Buddha lalu memberikan ceramah kepada mereka untuk menyesuaikan wataknya yang beraneka ragam. Jadi wataknya anak-anak ini memang beda-beda. Nah, itu lalu Sang Buddha menjelaskan ya bagaimana sebenarnya dalam wihara ini itu adalah ya tempat Sang Buddha, tempatnya para biku tinggal, tempat para biku belajar dhamma, begitu. Jadi yang anak-anak yang dulunya itu asing sama wihara menjadi tidak asing pada wihara. Itu. Ketika anak-anak tersebut kembali ke rumah, mereka menceritakan kunjungan mereka ke wihara Jetavana tentang Sang Buddha yang ramah, menerima anak-anak dengan baik, ya. Nah, itu pada orang tuanya. Ya, sekarang orang tuanya bagaimana? Ya, karena ya kebodohan atau kegelapan batin dari orang tuanya itu, ya, maka orang tuanya itu menjadi berteriak-teriak. Ya. Jadi tidak bisa terima. Wah, anak-anak laki kita telah tidak setia terhadap kepercayaan kita. Mereka telah hancur dan seterusnya. Jadi orang tuanya itu ya kesel ya. Kok anaknya itu sampai masuk ke wihara dan sebagainya itu. Nah, lalu beberapa tetangga rumah ya, tangga rumah itu ya menasihati ya orang tua yang meratap karena anaknya itu ya masuk ke wihara itu, ya berhenti, yang ngomel, yang marah-marah, ya. Lalu kemudian ya, tetangganya itu memberi nasihat ya agar supaya ya, sudahlah kamu pergi saja ke wihara sana bersama dengan anak-anak kamu ya untuk bertemu dengan Sang Buddha. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya orang tua yang tadi ngomel-ngomel itu karena anaknya itu masuk ke wihara dan ketemu dengan Sang Buddha ya, bersama dengan anaknya itu datang ke wihara ya, karena ya biar bagaimana juga mungkin tertarik juga ya, wah kok diceritakan Sang Buddha itu ramah, yang Sang Buddha baik, jadi orang tuanya ikutan masuk ke wihara. Coba saya mau dengar, mau lihat kayak apa toh sebenarnya Sang Buddha itu. Nah, gitu. Jadinya orang tuanya datang ke wihara. Nah, ketika datang ke wihara memang orang tuanya melihat kondisi di wihara. Oh, seperti itu toh ke wihara itu. Ya, ketenangan, kedamaian, ya. Para bantainya tenang-tenang, damai-damai. Tidak pernah bicarakan jelek-jelek, tidak pernah bicarakan yang menyalah-nyalahkan, ya, yang menghujat dan sebagainya, ya, semuanya hidupnya dalam kondisi yang baik begitu, tidak pernah menghina-hina begitu, ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua yang semula marah-marah itu menjadi tertarik ya datang di wihara itu. Nah, kemudian Sang Buddha itu memberitahu begini. Nah, ini ceramahnya ditulis di syair 318 sama 319 ini, Saudara.
yang tadi saya sudah bacakan bahasa Palinya itu. Ya, itu artinya begini, ya. Mereka yang menganggap salah untuk hal-hal yang tidak salah dan menganggap tidak salah untuk hal-hal yang salah, ya, maka orang seperti itu memegang teguh pandangan yang keliru, ya, dan akan terlahir di alam neraka. Jadi Sang Buddha mengatakan orang yang menganggap salah satu hal yang tidak salah dan menganggap tidak salah pada hal yang sebenarnya salah, maka orang itu punya pandangan yang keliru. Gitu. Kemudian syair yang kedua yang 319, mereka yang menganggap salah untuk hal-hal yang salah dan menganggap benar untuk hal-hal yang benar, maka mereka itu orang yang memiliki pandangan benar. Dan itu bisa menyebabkan terlahir di alam surga. Nah, jadi dua syair ini berbeda, berlawanan. Syair pertama itu orang yang anggap salah padahal untuk hal-hal yang tidak salah. Jadi sebenarnya benar tapi dianggapnya salah. Tapi kalau hal yang salah dianggapnya benar. Nah, ini orang punya pandangan yang keliru, ya, pandangannya tidak benar. Nah, sebaliknya yang kedua itu memang orang yang punya pandangan benar, yang salah ya dianggap salah, yang benar juga dianggap benar. Nah, itu adalah pandangannya benar, yang tidak dibolak-balik begitu. Ya. Pada akhir khotbah ini semua orang yang hadir mempunyai keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, terutama kepada Dhamma, ya. Setelah mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Dan mereka ada yang mencapai tingkat kesucian Sotapati. Nah, saudara, saya itu sebenarnya mau menjelaskan begini, ya. Jadi di sini ini sebenarnya kan kalau kita tadi dengarkan kisahnya itu, di sini kan sebenarnya bisa disimpulkan ya, bagaimana Sang Buddha itu menghadapin ya orang-orang yang memang berbeda dari beliau. Ya, jadi ada kan ya, seperti kita semua ini kan juga tidak selalu berhadapan dengan orang-orang yang sama dengan kita. Nah, seringkali kita juga bertemu, berhadapan, hubungan, berrelasi, ya, kerja bareng dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Ya, bisa jadi tidak sama keyakinannya, ya, tidak sama agamanya, ya, tidak sama dalam pengertiannya, dalam karakternya, sifatnya, ya. Jadi bukan hanya agama saja loh ya. Kadang-kadang kita juga ya kita menghadapi atau bersamaan dengan orang-orang yang karakternya itu juga beda begitu. Ya, ada kan orang yang karakternya, ambil contoh yang lembut ada. Ya, padahal yang dihadapin orangnya kasar ada. Bukan keras sih, agak kasar gitu. Ya, atau ya orangnya itu yang penuh dengan misalnya sopan santun, ya. Sebaliknya ada orang yang ya kurang memperhatikan sopan santun, ya. Ada juga orang yang misalnya saja mau cepat-cepat, ada yang lambat, orangnya pelan-pelan saja dah gitu. Ada yang orangnya itu suka ketawa, ramah, ya. Ada yang sebaliknya itu ya ketawanya juga susah banget gitu ya. Ya mungkin karena ya enggak begitu biasa untuk ketawa begitu. Macam-macam kan karakternya orang ini juga. Nah, jadi ada orang yang tertutup banget ya. Jadi ya kalau enggak ditanya orang ngomong menengah pokoknya. Bisu kayak patung. Ada orang yang ngomongnya ewer. Ya, saya wah kayak radio di mana-mana ngomong, yang tidak ditanya pun omong, senangnya omong panjang omong. Ada seperti itu.
Ya kadang-kadang itu beda-beda orangnya hidup ini. Memang orang itu ya tidak selalu sama. Ya, kita menghadapi orang macam-macam. Ya, nah ini kan hal yang sebenarnya wajar kan. Dengan kehidupan sehari-hari kita itu kita akan berhadapan dengan orang yang beda-beda. Ya, nggak pernah ada yang sama. Meskipun sama-sama umat Buddha misalnya, apalagi sama-sama wiharanya wihara VTP misalnya, ya. Sama-sama VTP aja, beda-beda man. Satu sama lain tidak sama, susah lah. Ya memang begitulah ya. Kalau jangan dipikirkan, oh harus susah, harus sama semua ya. Kagak bisa. Orang memangnya beda-beda. Ya, jadi meskipun sama-sama umat Buddha, wiharanya satu wihara VTP misalnya, bahkan kadang-kadang ya dalam satu keluarga itu ya anak-anaknya begitu banyak itu juga beda-beda loh. Anak kembar esok beda sifatnya wataknya itu. Ya, anak kembar itu belum tentu sama semuanya. Ya tidak, ya bisa beda-beda juga. Nah, disitulah yang namanya perbedaan-perbedaan itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan nah ini di sini sebenarnya lalu bagaimana? Apakah perbedaan-perbedaan itu tetap saja dibiarkan? Ya memang begitu. Jangan lalu dipaksa-paksa. Ya memang nanti yang dipaksa-paksa nanti kasihan kalau dia enggak bisa ya, dan memang ya memang orangnya beda ya. Kalau saudara tanya kenapa tuh Bante orangnya beda, ya kamu karma ini kan dewi-dewi tuh yo karmanya kita yang lampau kan sendiri-sendiri. Jadi kita itu sekarang juga punya ya perbedaan-perbedaan yang tidak bisa begitu saja lalu haruskan sama kan nggak mungkin begitu ya. Jadi di situ yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah saling pengertian. Ya, saling pengertian di sini maksudnya apa ya? Saling pengertian di sini adalah bagaimana kita itu bisa menerima satu sama lain. Nah, maka itu di sini ya seperti yang Sang Buddha katakan itu ya, ini nantinya yang dipakai itu ini. Sang Buddha katakan apa? Ya, kalau kita itu mempunyai pandangan yang benar, meskipun orangnya beda-beda, ya udah jalan. Itu nanti kita akan bahagia. Pandangannya benar aja, pandangannya yang benar. Kalau salah sebagai salah, kalau benar sebagai benar, itu pandangannya benar. Ya, jangan dibolak-balik. Tapi kalau pandangannya salah, yaitu kalau salah dikatakan benar, kalau benar dikatakan salah, wah ini bubrah. Ini pandangannya kacau. Kalau kita lalu berhadapan dengan orang-orang seperti ini, mumet kita itu. Coba saudara bayangkan, saudara bekerja misalnya di tempat kerja dengan orang yang macam-macam sifatnya, tabiatnya, karakternya. Tapi kalau pandangannya pandangan salah yang dia punyain, wah repot banget. Ya, repot banget. Karena apa? Ya ini kan orangnya punya pandangan yang salah. Nah, hal yang salah dikatakan benar. Hal yang benar dikatakan salah. Wah, repot. Ya itu nanti menjadi sulit kalau untuk bisa bekerja bareng. Meskipun beda-beda. Itu jadi susah. Lalu bagaimana? Ya ini sebaiknya ya yang meskipun beda-beda bisa bekerja bareng kalau orangnya punya pengertian yang benar. Ya, beda-beda sih, ya, tapi bisa bekerja bareng, bisa bersama-sama. Kalau pengertiannya benar, pengertian benar apa? Ya salah sebagai salah, benar sebagai benar, begitu. Ya, meskipun orangnya beda-beda, silakan saja. Ya, mungkin satunya orangnya terbuka, satunya tertutup, meski satunya itu pendidikannya tinggi, satunya pendidikannya rendah, tidak masalah. Kita bisa kok kerja bareng asalkan pengertiannya benar itu tadi Sang Buddha katakan. Nanti bisa hidup bahagia gitu. Ya, pengertiannya benar, begitu. Pengertiannya benar apa? Ya kalau memang salah ngomong salah dong. Jangan salah dikatakan benar. Nah, pusing lah. Kalau salah dikatakan benar nanti kacau, semrawut, semuanya itu punya pandangan sendiri-sendiri. Ya, punya pandangan sendiri-sendiri sehingga menjadikan apa?
ya nggak bisa bekerja sama. Ya, meski dalam perbedaan itu nanti tidak akan bisa kerjasama. Ya. Jadi untuk membuat kita itu bisa bekerja sama dalam perbedaan, ya harap mempunyai pengertian yang benar itu. Ya kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Kalau kita punya pengertian seperti itu, ya kita bisa kerjasama. Ya di dalam kita berbeda-beda. Berbeda apa saja, keyakinan, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda apa saja. Ya, kepintaran misalnya, kepandaian, berbeda juga kedudukan sosial misalnya, berbeda dari jabatan dan macam-macam. Ya. Jadi di situ sebenarnya yang saya sudah tunjukkan bagaimana kita itu membuat ya pandangan yang benar itu menjadi satu ukuran, ya satu tolak ukur supaya kita bisa bekerja sama. Nah, ini yang paling baik ya saudara, ini paling baik dan paling tepat. Kayaknya menghargai pandangan yang benar itu, ya menghargai pandangan yang benar itu, menjunjung tinggi pandangan yang benar itu. Ya. Nah, ini yang membuat kita itu menjadi tidak ada yang namanya ego sentris, ego masing-masing. Ya, jadi yang ada apa? Yang ada adalah pandangan yang benar ini yang perlu kita hargai. Ya, kita tidak main ego. Kalau saudara, kalau kita tidak mau seperti ini, nanti kita main ego. Jadi egonya itu didepankan, bukan lagi pandangan yang benar, tapi ego kita itu yang kalau sudah jabatan yang paling tinggi, ya egonya itu yang jadi yang harus diturutin sama bawahan-bawahannya gitu. Ya, jadi kalau udah jadi pemimpin, egonya harus diturutin sama bawahan-bawahannya. Jadi bisa dikatakan jadi pemimpin itu sama saja menjadi segala-galanya. Ya. Saya anggap itu seperti Tuhan yang Maha Kuasa nanti. Ini anggapan loh ya, anggapan bukan sungguhan, nanti tidak dia terus sungguhan, anggapan. Kayak kuasa banget menurut. Nah ini sudah tidak beres. Kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Yang terjadi ya yang ditekan ini nanti pada stres, yang bawahan-bawahannya ini, ya bawahan-bawahannya itu menjadi tidak nyaman begitu. Karena apa? Nah ini yang bermain di sini adalah ego. Lalu ego bawahannya juga main ego juga. Nah akhirnya saling sikut, saling depak. Bukan Departemen Agama loh ya, bukan. Depak itu yang depak, ya mendorong itu ya. Saling mendorong, saling menyikut, saling menjatuhkan, saling apa. Nah ini kan jadinya ya karena nanti ngomongnya memang kita berbeda-beda lah. Jadi perbedaan itu yang ditampilkan, yang diutamakan itu, jadi menjadikan itu menjadi ego masing-masing yang berkembang begitu. Ego masing-masing yang menjadi penting begitu ya. Nah, jadi bukannya kita mencari pandangan yang benar, ya bukannya kita itu menggagas pandangan benar yang kemudian kita jadikan pedoman bersama, tapi ego kita menjadi menang-menangan gitu. Nah, siapa yang punya kedudukan tinggi, siapa yang punya kekuasaan, siapa punya kekayaan misalnya, itu jadi wah sangat berkuasa gitu loh. Ya, jadi bukan pandangan benar lagi yang berkuasa, bukan lagi yang namanya kebenaran ini salah sebagai salah, benar sebagai benar, enggak. Ya, enggak begitu. Tapi yang berkuasa adalah yaitu ego dari penguasanya itu. Ya, bisa dipahami ya. Moga-moga bisa dipahami itu. Jadi ini yang sering terjadi, saya perhatikan ini jadi ya kok seperti begitu. Jadi kok ada orang mengatakan ya itu karena egonya Bante jadi ribut.
ya enggak bisa apa rukun karena ego. Ya memang ya karena egonya itu tidak akan bisa rukun, karena sebenarnya orang bisa rukun itu kalau sama-sama punya pandangan benar. Ya, pandangannya harus benar. Yang salah sebagai salah, benar sebagai salah. Kalau sebagai pimpinan yang salah, ya salah. Jangan lalu sebagai pimpinan sudah salah terus, aku kan pimpinan, jadi aku ya kudu bener, dibener-bener ke, wah ya bubar. Itu namanya pandangannya keliru. Salah dianggap bener. Aku pimpinan, jadi aku yo meskipun salah ya serah dibener-bener ke, jadi bener. Ini pandangan pasti akan kacau. Ya bawahannya nanti ribut semua. Kalau begitu boleh dong berpikir buat salah gitu. Buat salah itu pimpinannya aja bikin salah juga dibener-benerkan. Pakai pembenaran, pakai alasan macam-macam. Padahal salahnya tetap salah. Nah, sebagai pimpinan sebenarnya kalau salah tetap ngakuin saja salah, selesai. Ya maaf saya salah begitu. Ya dibenarkan ya supaya semuanya kompak. Oh iya kalau salah tetap salah. Yang benar tetap benar. Jangan sebagai pimpinan lalu maunya sendiri. Maunya sendiri ya jadinya bawahannya juga maunya sendiri. Ya, kalau maunya sendiri pakai ego semua lah jadinya bagaimana? Ya inilah ya tidak akan jadi ada apa namanya kebersamaan ya meskipun beda-beda tapi tidak akan ada kebersamaan. Dan jangan pula berpikir bahwa jangan beda-beda, kita harus sama. Tidak mungkin. Di dunia itu memang beda. Itu sama saja mengingkari hukum karma. Ya. Hukum karma karena kita mesti dilahirkan jadi beda-beda. Ya karena apa? Karena karma kita memang beda. Jadi kita itu membawa ya kama wipaka yang tidak sama satu sama lain. Sudah pasti kita beda. Begitu. Jangan lalu diharuskan supaya menjadi sama. Nggak bisa. Itu sama saja mau apa? Tidak mengakuin hukum karma. Nggak mungkin. Ya masing-masing pasti ada beda. Begitu. Nah, sama seperti kalau ambil contoh dalam satu lembaga organisasi yang paling kecil dalam keluarga contohnya. Dalam keluarga pun seperti itu sebenarnya. Apalagi ada perbedaan suami, istri, anak-anak, ada perbedaan, ya itu harus mau memiliki pandangan yang benar. Kalau salah sebagai salah, ya anggap salah. Kalau benar sebagai benar begitu. Jangan lalu salah dianggap jadi benar, yang benar dijadikan salah. Lah itu nanti kacau. Ya sudah tidak akan bisa bersama-sama. Nah ini yang sebenarnya perlu diperhatikan supaya ya kita bisa bersama-sama. Disitulah sebenarnya pentingnya kita mempunyai pandangan yang benar. Ya kalau tidak punya pandangan yang benar ini, jadinya kita menjadi yaitu masing-masing ego yang berperan gitu, yang nanti menjadi ya malah timbulnya perang ego ya antara satu dengan yang lain, ada konflik ego pasti ya karena masing-masing punya ego sendiri-sendiri gitu. Nah, ya, kadang orang bisa egonya di sama-samakan, tapi juga hati-hati. Kadang-kadang ada orang juga punya pamrih. Ya, ada pamrihnya tertentu, dia bisa sama, tapi belum tentu kan orang bisa sama semuanya. Ya, kalau pamrihnya tidak sama juga beda. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu ya adalah ya bagaimana orang punya pandangan yang benar. Nah, lalu bagaimana Bante kita bisa punya pandangan benar? Nah, ini perlu disusun secara bersama. Jadi, misalnya ya kalau di dalam satu lembaga, satu organisasi atau satu rumah misalnya ya sama-sama ada kesepakatan. Ya, ini yang benar, ini yang begini begitu. Ya, tentu yang sesuai dengan dhamma, ya jangan sampai tidak sesuai dengan dhamma, ya tapi juga ya sesuai dengan kebiasaan, misalnya sesuai dengan apa yang namanya adat istiadat juga, misalnya sesuai dengan
yang berlaku di tengah masyarakat misalnya begitu. Ya itu juga ada kesesuaian-kesesuaian di mana ya itu merupakan satu pandangan yang benar. Ya, jadi itu sebagai satu kebenaran. Kalau yang bukan seperti itu sebagai hal yang tidak benar. Nah, kalau dipakaikan seperti itu ya kita bisa bersama-sama meskipun beda-beda gitu. Saya ambil contoh yang nyata lagi ya. Dalam kehidupan sangga, para biku ini beda-beda, Bapak Ibu. Latar belakangnya beda-beda. Ya pasti karena sejarahnya beda-beda. Ya, datang dari mana juga beda-beda. Ya, datangnya beda-beda. Ya, latar belakang pendidikan beda-beda, latar belakang keluarga beda-beda, latar belakang pengalaman beda-beda juga. Ya, tapi bagaimana kok bisa bekerja sama? Nah, karena ada pedoman winaya. Nah, winaya kita pegang teguh. Nah, karena winaya kita pegang teguh, siapapun juga pedomannya itu. Kalau nggak sesuai winaya, ya salah. Kalau sesuai, benar. Nah, jadi meskipun beda-beda, tapi pedomannya ada. Jadi ya nggak bisa kita semaunya sendiri. Ya, meskipun sebagai ketua, sebagai pemimpin, nggak bisa semaunya sendiri. Ya, kita harus mengikuti apa yang merupakan ya kesepakatan kita bersama sebagai biku ada winaya misalnya seperti itu. Nah, itu pandangan yang benar gitu ya. Jadi nyaman kita menjadi biku itu rasanya nyaman ya. Ya meskipun kita beda-beda punya kebiasaan beda-beda ya, kesukaannya, hobinya juga beda-beda, tapi ya jangan sampai nabrak winaya. Kalau nabrak winaya nanti kita bisa ya menjadi masalah begitu. Nah, jadi di situ ada yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Yaitu di dalam kita menggunakan yang namanya winaya itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya moga-moga apa yang saya sampaikan itu menjadi masukan ya, masukan buat Bapak Ibu saudara semua, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, ya kehidupan di tengah orang banyak, di wihara juga, ya di wihara juga sebenarnya perlu yang namanya pandangan yang benar ini. Tidak bisa kita itu kalau basa Jawa itu ojo dumeh, ya dumeh sugih, dumeh kuwasa, dumeh dadi pemimpin, dumeh dadi ketua, dumeh dadi pejabat, terus sak karepe dhewe. Wah, ya ndak bisa. Kalau begitu nanti itu pandangan salah itu nanti, bukan pandangan benar. Ya, nanti kalau pandangan salah nanti menuju kepada alam neraka, maksudnya menuju pada ya kesulitan, masalah. Ya. Itu pada kesulitan dan timbul masalah yang tidak akan beres-beres, tidak akan selesai sebenarnya. Yang jadi ojo dumeh paling tua misalnya harus yang diikuti, meskipun salah juga serapopo, dumeh paling tua, yo raiso, ya ndak bisa kayak gitu, salah ya tetap salah janjane, kudu digawe dadi bener nih orang yo piye nih orang gelem ya nanti jadi semua pada salah gitu, lalu semua sakarepe dewi-dewi. Nah, jadi jangan seperti itu. Sebenarnya kalau mau hidup di tengah masyarakat, kita harus mempunyai pedoman pandangan yang benar itu. Ya ojo dumeh, ya itu membuat kita itu menjadi ya bisa bareng-bareng dengan orang lain. Entah di rumah tangga, entah di organisasi, entah di wihara, ya meskipun beda-beda, tapi ya tetap bisa menjalani kegiatan dengan bersama, ya dengan bareng-bareng begitu. Ya begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini katanya ada tanya jawab. Jadi ya silakan nanti bertanya dan pertanyaannya bebas saja ya. Enggak usah misalnya saya sudah jelas sama khotbah Bante, ya barangkali tidak jelas sama yang lainnya ya, sama ajaran yang lain maksud saya ya silakan ditanyakan.
mumpung ketemu lewat Zoom ini. Jadi kalau mau tanya ajaran atau dhamma yang lainnya ya monggo saja ya pada acara diskusi atau tanya jawab ini. Ya, demikian ya, semoga kita semua ya berbahagia di dalam dhamma dan winaya. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih dan anumodana Bante atas dhamma di sana yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, setelah mendengarkan dhamma di sana yang telah disampaikan oleh Bante Joti Dhammo Mahatera, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung bagi yang hadir di Dhammasala Wihara Tanah Putih atau mengetik di live chat kanal YouTube Media Dhamma Channel. Silahkan bagi yang hadir di Tanah Putih bisa bertanya. Ya, baik. Sambil menunggu ini sudah ada pertanyaan Bante dari grup Bante. Boleh izin untuk membacakan? Silakan. Dari Ananda, Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Bagaimana cara menanggapi sebuah masalah di mana kita posisinya sebagai orang penengah? Si A sebenarnya baik, tapi kata si B berbeda mengenai si A. Anumodana Bante. Ya, menjadi penengah, terutama itu kuncinya harus netral. Ya, ini yang awal. Netral itu artinya tidak memihak. Ya, kalau mau betul-betul jadi penengah, ya tidak memihak. Kalau sudah memihak, tidak bisa jadi penengah. Pasti akan tidak diterima oleh salah satu dari orang yang mau ditengahin itu, yang mau diselesaikan itu urusannya. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang netral ini, nah inilah ya diperlukan yang namanya kebijaksanaan. Ini semua namanya nanti larinya ke panya sebenarnya dalam agama Buddha, kebijaksanaan. Ya, artinya itu yang pertama, kita perlu tahu masalahnya dulu. Masalahnya apa? Makanya kita perlu mempelajari. Mempelajari ini janjinya kalau ada dua orang yang tidak cocok dan berkonflik, dipelajarin dulu masalahnya ini apa. Nah, lalu setelah kita tahu masalahnya, apa yang menyebabkan dia menjadi berkonflik. Nah, ini juga ya kita ketahui dulu. Ya, lalu setelah kita ketahui, lalu kita juga perlu punya solusi. Ya, punya solusi. Jangan lalu kita ini biasanya kalau jadi penengah tidak punya solusi. Jadi engko nek apa jenenge itu orangnya berdua ribut, tapi lah saya kadang ke kiri, kadang kanan, kadang kiri, kadang-kadang tidak selesai urusannya. Karena ya sana sini hanya orang yang berkonflik ini malah kita itu seperti ketika yang ngompori orang pada berkonflik. Jadi kita juga punya solusi janjane, harus kita harus sampai berpikir ini solusinya kayak apa ya. Gitu. Mung itu kan solusi subjektif, artinya solusi yang masih pribadi sebagai penengah. Lah ini tentu jangan ngeyel, jangan ngotot. Ya. Meskipun kita punya solusi, tapi kita juga harus fleksibel, karena itu solusi pribadi kita, ya solusi menurut kita, menurut si penengah gitu loh. Nah, jadi kita perlu ini nanti masuk ke dalam orang-orang yang berkonflik itu, ya kira-kira solusi kita bisa diterima tidak? Nah itu solusinya bisa diterima enggak dari pihak si A, dari pihak si B, begitu. Dan solusi kita itu bisa kita atur lagi. Jadi fleksibel dalam hal ini, jangan kaku. Ya, kalau solusinya kaku ya nanti tidak akan selesaikan masalah. Ya, solusinya fleksibel.
Ya, fleksibel yang sebenarnya nanti membuat akhirnya itu orang yang berkonflik itu menjadi makin lama makin mendekat satu sama lain. Artinya itu ya ada solusi bersama begitu. Tetapi ya ini itu kan teorinya ya, teorinya ya. Engko prakteknya piye Bante? Prakteknya orang yang bertengkar itu sendiri, dua pihak itu yang saya sering kali hadepin, mau rujuk tidak. Mau rujuk tidak, itu pertanyaan harus dijawab oleh dua orang itu. Kalau dua orang itu yang misalnya tidak cocok itu, tidak mau rujuk, ya janjane orang usah tidak bisa. Lawang tidak mau itu ngeyel. Jadi masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Jadi sulit. Lawang tidak ada kehendak mau rujuk itu. Jadi itu jadi soal penting juga. Yang bersangkutan mau rujuk tidak. Kalau misalnya yang bersangkutan menyatakan ya saya mau rujuk, ya baik. Ya kita jadi penengah itu bisa dikatakan solusi kita itu ya bisa diterima oleh dua-duanya karena dua-duanya mau rujuk. Tapi kalau mereka sebenarnya dalam hatinya tidak mau rujuk, ya kan susah. Nah, yang bersangkutan tidak mau itu, tidak mau rujuk. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau rujuk, jadi akhirnya apanya kita juga kalau kita masih punya baik hati ya, kalau kita masih punya kebaikan hati ya kita akan mempengaruhi orang yang tidak mau rujuk itu supaya mau rujuk. Nah, itu juga tambahan kerjaan kita. Jadi orang yang tidak mau rujuk kita pengaruhin supaya dia itu mau rujuk. Gimana caranya? Lebih baik kamu rujuklah daripada kamu tidak rujuk. Ya bisa saja. Ya itu diusahakan seperti itu. Tapi ya itu harus ada usaha ekstra. Artinya orang yang tidak mau rujuk, tidak mau ketemuan, tidak mau saling menyapa, ya kita buat supaya dia mau bisa saling menyapa, saling menerima satu sama lain begitu. Nah, itu nantinya ya kalau sudah bisa istilahnya orang itu bisa luluh ya, artinya ya udahlah saya mau menerima atau saya rujuk, ya baru sebenarnya langkah yang berikutnya itu solusinya itu dikeluarkan. Ya, cuman ya itu ya solusi yang kita tawarkan ini ya sekali lagi solusi yang fleksibel lah ya, fleksibel, jangan ngeyel, jangan harus begini, ya itu nanti bisa ditolak ya karena solusi yang kaku karena ini kadang-kadang menghadapi dua orang itu yang begitu itu kan sebenarnya ego masing-masing orang yang membuat menjadi jurangnya lebar banget ya, pemisahnya jadi lebar karena egonya kuat, satu sama lain bertahan dengan maunya dia ya, pikirannya dia, benernya dia ya, itu kan benerku ya, bertahan dengan benerku ya, mauku semua pakai aku toh ya, karepku. Nah itu ku itu udah kata aku nah itu karepku, benerku, mauku, nah itu aku kabeh ya. Kalau dua orang pakai benerku, satunya juga benerku, jadi aku kabeh, aku sama aku. Nah, aku sama aku ya disitulah ya terjadi antara dua orang yang egonya itu ribut begitu, satu sama tidak bisa ketemu gitu egonya tidak bisa ketemu satu sama lain ya. Itu sebenarnya menghadapi ego. Lalu bagaimana sebenarnya ego itu bisa ketemu atau Bante? Sebenarnya salah satu itu ego itu ya saudara, ego ini memang ada orang ngomong ngilak dilangke wae egone. Nah, terus ada orang ngomong nek egone ilang terus kepiye Bante? Nah, malah bingung orang. Nah, egone ilang terus piye? Orang duwe karep, orang duwe prinsip,
orang duwe mau piye orang duwe orang duwe. Nah, sebenarnya yang dimaksud itu bukan begitu. Yang dimaksud itu sebenarnya ya ego itu bukan hilang ya, bukan hilang, tetapi di situ egonya itu adalah berubah ya, berubah menjadi kebersamaan. Berubah menjadi kebersamaan. Jadi jangan hanya mikirkan dirinya sendiri, tapi juga mikir ke orang lain. Jadi di situ ya ada dua, ya, dirinya dan orang lain. Jadi ini nanti menjadi kalau di dalam bahasa agama Buddha kan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi bukan semoga saya hidup berbahagia saja, tapi semua makhluk jadi bersama-sama, saya dan orang lain gitu. Saya dan orang lain sama-sama bahagia. Nah, ini membuat seperti itu sebenarnya. Kalau egonya yang tadi yang bisa menimbulkan masalah, itu hanya semoga saya berbahagia saja. Jadi dirinya saja, diri sendiri yang bahagia, orang lain tidak peduli, terserah atau tidak ada urusan gitu. Nah, itu sebenarnya yang membuat lalu egonya itu tinggi, karena semoga saya bahagia gitu, orang lain tidak ada urusan gitu. Nah, itu yang membuat egonya itu kelihatan gitu. Tapi kalau semoga semua makhluk bahagia itu kan jadi bersama-sama, ya, bersama-sama. Tidak ada egonya itu menjadi menurun gitu lah. Lalu menjadikan yang ada adalah kebersamaan. Bahkan yaitu lalu orang mengatakan egonya hilang. Ya, tapi sebenarnya ya bukan lalu ego hilang, terus bagaimana Bante? Ya digantikan dengan kebersamaan itu. Ya, bisa ditanyakan lagi. Silakan. Baik, Iya. terima kasih dan Iya. Ya, berarti ketika kita memiliki pandangan semua makhluk berbahagia, ketika kita menjadi penengah, apakah itu dengan itu kita berada di posisi netral seperti itu, Bante? Iya. Karena ini ada pertanyaan dari Lolita Chen, masih melanjutkan dari pertanyaan Ananda tadi, Bante. Kalau boleh izin silakan membacakan seperti ini, Bante. Ya. Malam Bante, kalau menjadi penengah harus netral, tapi terkadang lebih sering jadi ego ikut serta. Bagaimana caranya tetap berdiri di posisi netral? Karena kadang untuk mengendalikan ego itu susah sekali. Nah, harus latihan meta bhavana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau itu terus-menerus ya, kita saat meditasi kita selalu ulangi itu. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ada yang menggunakan semoga semua hidup berbahagia. Podwai. Semoga semua hidup berbahagia. Terus menerus itu ya, kita meditasi seperti itu. Selalu mengulangi kata-kata itu, diresapi kata-kata itu ya. Itu nanti akan mencerap dalam pikiran kita. Kata-kata itu menjadi mencerap dalam pikiran kita. Sehingga kita akan mempengaruhi ya, pikiran kita itu dipengaruhi oleh kata-kata itu. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi itu nanti akan menyebabkan pikiran kita itu yang mau membahagiakan ya siapa saja gitu. Nah, itu nanti bisa mengurangi ego sebenarnya. Ya, itu bisa mengurangi ego itu tadi larinya. Jadi nanti adanya kebersamaan. Jadi penengah pun ya semoga semua makhluk bahagia. Jadi ini yang saya hadapin, dua-duanya juga bahagia begitu. Cuman ya itu tadi orangnya juga perlu, tadi saya sudah jelaskan ya, nanti saya ulangi lagi, jadi berkali-kali harus ada kemauan bersama lah, kehendak bersama. Kadang orangnya pada tidak mau ya susah, yang namanya orang tidak mau jadi harus direh-reh dulu supaya mau gitu ya. Jadi semoga semua makhluk bahagia itu
sebenarnya membuat ego itu menjadi ya menurun, dan bahkan orang mengatakan ya hilang itu, ya karena ya nanti apapun yang kita lakukan itu sebenarnya dasarnya itu semoga semua makhluk bahagia, ya dasarnya itu ya sangat manjur loh kalau kita latihan meditasi meta bhavana. Coba diteruskan sering-sering begitu ya. Nanti kayaknya kemana-mana itu selalu membawa itu loh. Pengalaman ya, pengalamannya itu nanti begitu. Kayak kemana-mana itu semoga semua makhluk bahagia itu ke bawah. Ya duduk di mana saja itu ke bawah. Ya pada saat kita tidak meditasi misalnya, ya pada saat di mobil gitu ya duduk, kok itu semoga semua makhluk bahagia itu ke bawah. Padahal melek gitu sambil lihat jalanan, semoga semua makhluk bahagia. Jadi itu ke bawah, ya kata-kata itu ke bawah kemanapun kita pergi. Itulah ya yang membuat ya namanya pikiran kita tuh dipengaruhi oleh itu kata-kata itu. Kata-kata itu sebenarnya kata-kata yang bagus. Nah, kita perlu sekali sebenarnya istilahnya nanti katanya mensugesti diri dengan kata-kata yang sesuai dengan Dhamma. Itu perlu sekali ya. Nah, kalau mau punya keyakinan pada Sang Buddha itu kita merenungkan itu Buddha Nusati ya. Buddha Nusati saja itu direnungkan, dihafalkan dulu bahasa Indonesianya, kemudian bolak-balik diucapkan dalam hati itu. Nanti makin lama pasti punya keyakinan pada Sang Buddha. Keyakinannya, hormatnya sama Sang Buddha itu tinggi banget. Ya, hormatnya pada Sang Buddha tinggi sekali. Ya, baktinya pada Sang Buddha tinggi sekali. Itu Buddha Nusati. Jadi kalau merenungkan kata-kata yang memang Dhamma ya, sesuai Dhamma itu pengaruhnya besar. Sebaliknya, kalau merenungkan kata-kata yang jelek-jelek, itu juga pengaruhnya gede. Ya, jadi semoga musuh saya cepat mati, begitu. Semoga musuh saya cilaka. Semoga musuh saya siapa lagi disebut, oh itu jelek. Siap-siap, nanti pikirannya itu dipenuhi kata-kata itu pikiran yang kotor sekali, penuh dengan kebencian. Nah, nanti itu dibawa kemana-mana. Ya, nanti bisa ketarik, itu bisa menarik kita untuk melakukan hal seperti itu, begitu. Ya, jadi jangan punya pikiran-pikiran yang jelek begitu. Atau kadang-kadang ada punya pikiran, kalau lihat barang yang bagus itu ya, mungkin di mall atau di showroom gitu ya, barangnya api-api. Moga-moga aku iso entuk kuwi. Moga-moga iso entuk kuwi. Bolak-balik moga-moga entuk kuwi. Ya, itu nanti kepinginannya itu kuat banget sekali. Inginannya kuat sekali ke situ. Nah, itu juga membuat kita menjadi yang dipikirkan itu aja ya. Jadi nanti malah kita itu menjadi bisa kalau kuat sekali malah apapun juga bisa kita lakukan, yang penting kita dapat itu. Yang penting itu bisa kita dapatkan. Kadang-kadang orang bisa mencuri, bisa merampok, yang penting kita terpenuhi apa yang keinginan kita. Maka itu ya hati-hati, pikiran ini kan jadi sumber tingkah laku kita, sumber ucapan. Gitu. Ya, baik, makasih. Ya, baik, terima kasih Dan Anumodana Bante atas petunjuk dari Bante yang menjawab pertanyaan dari Lolita Chen. Silahkan dari yang dari Dhammasala, masih ada yang ingin bertanya? Ya, Bante, ini sebelum ditutup ada satu pertanyaan dari grup. Ya, pertanyaan dari Waluyo, Wandami Bante, Namo Buddhaya, mengenai menghargai pandangan benar Bante. Bagaimana menghadapi pemimpin yang bisa dikatakan otoriter?
sebenarnya salah, tapi tapi selalu merasa benar dan selalu memaksakan kehendaknya. Kadang merasa tertekan tapi mencari pekerjaan lain sulit. Terima kasih Bante. Ya, otoriter ini, kalau mencari pekerjaan lain boleh enggak? Ya boleh saja. Kita mencari pekerjaan lain sih boleh saja ya. Kalau ada kesempatan untuk bisa cari pekerjaan memang ya baik. Karena memang otoriter ini jadi sulit kita bisa berkembang. Ya, kita menjadi tertekan sekali ya. Dan itu sepertinya apapun yang kita lakukan itu tidak ada harganya, tidak dihargain. Ya, karena memang orang yang otoriter itu menganggap bahwa dirinya sendiri yang paling hebat, ya dirinya sendiri yang paling segala-galanya. Jadi orang yang lain itu tidak ada sebenarnya di mata dia itu ya gue genep-genep lah istilahnya, ya gue syarat ya, itu seperti begitu-begitu itu nanti kita tidak mendapatkan apa namanya pekerjaan kita tidak akan dihargain sebenarnya karena ya dianggapnya itu ya koyo ngono wae kok aku iso ngono. Jadi seperti begitu-begitu. Nah, itu tapi sebenarnya hal seperti itu ya kalau orangnya begitu terus seperti begitu itu membuat orang yang bekerja sama dia yang sungguh-sungguh, yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu hampir dikatakan tidak ada loh. Nanti yang kerja sama dia adalah orang-orang yang istilah itu rada ra enak, tapi ya ora ono istilah seje sih ya. Penjilat. Penjilat. Pengalaman saya. Coba lihat saja, orang yang otoriter nanti kan yang dekat-dekat sama dia itu, wih, bukan kerja sungguh-sungguh. Dia sebenarnya di orang-orang yang di samping dekat-dekatnya itu orang-orang yang penjilat-penjilat semua. Ya memang dia mau manut sama dia karena ada karpe, ada maunya, ada yang sebenarnya yang mempunyai apa keinginan yang malah bisa menghancurkan sebenarnya, bisa menghancurkan pimpinannya juga. Ya, jadi ya tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi pekerjaannya itu sebenarnya ya pekerjaan-pekerjaan yang hanya asal Bapak senang, ABS ya. Asal Bapak senang atau kalau atasannya wanita ya asal Ibu senang. Ya, asal Ibu senang kemudian ya dia bekerja semaunya sendiri. Pokoknya asal Bapak senang, asal Ibu senang, begitu. Dan akhirnya ya hasilnya juga tidak bisa maju sebenarnya apa namanya usahanya ya perusahaannya atau apa tidak bisa maju tokonya karena apa karena ya itu yang ada di sekitarnya ya orang-orang yang begitu orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dia itu berprestasi. Jadi tidak sungguh-sungguh dia itu mau memberikan apa namanya hasil pekerjaannya untuk kemajuan dari perusahaan ya. Jadi sebenarnya ya tidak sehat sih seperti itu. Ya tidak sehat. Dan biasanya itu ya tidak bisa bertahan lama. Ya nantinya ya akan menurun seperti itu. Ya, dan apa ya sebagai pemimpin sebenarnya harus tahu ya memang pemimpin ini harus belajar menjadi pemimpin begitu ya. Kalau itu apa namanya tidak bisa memimpin ya nanti bisa kacau yang dipimpin ini ya. Yang dipimpin menjadi kacau karena ya dia tidak bisa menghandle, tidak bisa menangani ya apa yang harus ditangani itu dengan tepat begitu ya. Dia hanya mengikuti apa maunya, apa yang disukai dia, apa yang disenengin dia begitu. Jadi ya orang-orangnya di bawahnya ya orang-orang yang bisa membuat ya kesenangannya, kesukaannya itu bisa terpenuhin begitu.
Ya, jadi ya nanti kemajuannya cuma begitu-begitu saja. Ya, kemajuannya seperti itu tidak bisa berkembang. Ya, dan agak sulitnya nanti untuk penggantian regenerasi. Untuk regenerasi jadi susah. Ya kalau perusahaan miliknya sendiri ya monggo kerso atau toko miliknya sendiri. Tapi kalau perusahaan milik apa namanya PT ataupun apa, yaitu kalau membutuhkan regenerasi atau pemimpin-pemimpin yang baru jadi susah ya, karena sulit untuk mendapatkan orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh yang akan menggantikan dia ya, regenerasinya sulit begitu. Nah, biasanya malah ya pada saat dia memimpin ya memang berhasil maju ya, tapi kemudian ya setelah itu menjadi menurun. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang itu keberhasilan itu kan ya seringkali memang macam-macam. Orang bisa berhasil itu. Tidak semuanya itu hasil dari kerja keras. Bisa jadi dari kesempatan. Ada kesempatan membuat dia bisa berhasil. Ya ada seperti itu. Jadi ada orang yang memang tidak harus kerja keras kan. Tidak harus kerja keras tapi kok dilalah sukses ngono lho. Dilalah itu istilah janjane ora iso nek menurut Damaki ora ono dilalah janjane. Ya itu ya ono yang adanya itu kesempatan, kondisinya membuat dia itu menjadi sukses. Ya bisa saja seperti itu. Ya mungkin bisa jadi ya dia kalau menurut Dhamma ya dia menerima karma baik. Ya karma baiknya berbuah lalu dia menjadi sukses. Tidak usah kerja keras gitu. Ya, tidak usah banting tulang, tapi ya kerja santai-santai, kok sukses juga ya karma baik. Ya. Tapi ya seringkali kan orang tidak menyadari kalau itu adalah karma baik. Nah, jadi kadang-kadang dia itu malah ya kacau, udah sukses malah kacau. Ya bukannya dia menanam karma baik lagi, tapi kacau. Ya lah, malah nanam karma buruk-buruk. Ya udah, jadinya malah kesuksesannya menurun begitu ya. Kalau dia orang Buddhis mestinya ya dia ingat hukum karma ya, dia lalu ya harus membuat karma baik begitu. Nah, jadi supaya dia menjadi sukses ya. Tapi ya ini kembali pada pertanyaannya sih sangat memungkinkan untuk orang itu misalnya berpindah pekerjaan ya, cuman ya ini semua ini kembali pada ya sebenarnya kadang saya mikir ya orang bekerja itu ya ada harus dipikirkan juga sebenarnya dia tujuannya kerja itu apa gitu ya, tujuannya bekerja ini apa. Jadi kita tidak hanya bekerja begitu saja, tapi dia punya tujuan apa. Ya, ambil contoh ya, misalnya dia bekerja itu memang untuk untuk keperluan keluarga misalnya, atau bekerja untuk hobi, bekerja untuk ya saya kira hal-hal yang positif itu ya bagus supaya dia itu punya semangat bekerja, karena ya dengan bekerja dengan semangat itu dia bisa terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi kalau tidak ada tujuannya biasanya asal ini tidak cocok pindah sini, tidak cocok pindah situ, tidak cocok pindah situ. Aku pindah-pindah terus. Nah, ini sedone sekarepe piye? Tujuannya apa? Kalau dia mungkin tujuannya sudah jelas selesai itu sebenarnya untuk keperluan keluarga Bante. Oh ya baik, kalau begitu ya ditenanin supaya harus sungguh-sungguh dan disemangatin gitu ya. Namanya orang bekerja. Dan memang orang bekerja ini sebenarnya bekerja sama orang itu kendalanya banyak. Ya, kendalanya banyak. Lebih baik kerja sendiri. Kerja sendiri itu lebih sedikit kendalanya. Tapi kerja sama orang ini biasanya kendalanya jadi macam-macam ya, karena ya harus berhubungan, punya relasi dengan orang-orang banyak ya.
terutama dengan atasannya itu. Ya kalau kerja sendiri ya dia lebih bebas. Ya tapi semua itu ya kembali pada orangnya. Ya orangnya suka yang mana gitu. Saya kira itu ya. Baik, makasih. Ya, baik, terima kasih Bante. Ya sama-sama. Ya, terima kasih dan Maha Anumodana Bante atas wejangan yang sama-sama. Bante sampaikan pada Ya. malam hari ini dan juga petunjuk-petunjuk yang telah Bante sampaikan. Sungguh bermanfaat dan semoga dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Selanjutnya, sebagai ungkapan terima kasih kepada Bante, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Bante Joti Dhammo Mahatera. Okasa Wandami Bante. Ya, Soti Hotu, ya. Semoga bahagia, semoga bahagia, semoga bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Ya, sampai ketemu besok. Ya, Bante. Ya, baik. Selanjutnya ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang pertanyaannya belum kami sampaikan, pada malam hari ini jangan khawatir, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dapat bergabung kembali dalam acara sebulan pendalaman Dhamma ini besok, karena acara SPD ini rutin diadakan Wihara Tanah Putih selama 1 bulan penuh, dari 15 April sampai dengan 14 Mei 2022. Untuk SPD hari ke-6, Rabu, tanggal 20 April 2022, akan dimulai jam 19 waktu Indonesia Barat, dan Dhammadesana akan disampaikan oleh Bante Joti Dhammo Mahatera. Acara ini dapat dihadiri dari Dhammasala Wihara Tanah Putih dan juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Media Dhamma Channel. Bagi yang ingin berpartisipasi dalam terselenggaranya SPD ini dapat mengirimkan dana paramita melalui rekening BCA dengan nomor rekening 426044018 atas nama Deni Sentosa Wirajaya atau Heidi Stefa Turngadi. Dan juga partisipasi pembangunan candi di Wihara Tanah Putih untuk menandai tempat lahirnya Sangga Theravada Indonesia dapat dikirimkan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 18211888844 atas nama Yayasan Buddha Santi. Selanjutnya, acara akan dipimpin oleh Saudara Danang. Kami persilakan. Pada malam hari ini kita tutup dengan batik dana dan diakhiri dengan nama Karapada. Handamayang patidanang panamase sidani katassa yananyani katanime te sanca baginno hontu Satan hanta pamanaka ye piya gunawantaca mayang mata pita tayo ditame capya ditawa anye majja tawerino Sata titanti lokasmin te bumata tuyonika pante kata tuokara
sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye mang nabaca nanti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sape sata sada hontu awera suka jiwino kema padan japa podu desa sasi jatang suka. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Demikian kegiatan sebulan pendalaman Dhamma pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu, Tabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya.